Izin memperkenalkan, nama saya Reola Exaudis Tumeang dengan NIM 44432400085 dari kelas 2B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Di sini ada pendahuluan, yaitu cuaca dan iklim laut adalah dua hal penting yang memengaruhi kondisi lingkungan di wilayah perairan. Cuaca laut mencakup kondisi atmosfer seperti angin, hujan, dan gelombang dalam waktu singkat, sedangkan iklim laut merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam jangka panjang. Keduanya sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia di laut, seperti pelayaran dan perikanan, serta berperan besar dalam sistem iklim global. Di sini kita akan memahami cuaca dan iklim laut sangat penting untuk keselamatan, pengolahan sumber daya laut, dan menghadapi perubahan iklim. Yang pertama tuh ada cuaca. Pengertiannya tuh, cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu tempat dan waktu tertentu yang sifatnya sementara dan cepat berubah. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam atau hari. Komponen cuaca tuh ada suhu udara, kelembapan, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, curah hujan atau presipitasi, awan dan visibilitas, serta ada petir, kabut, badai, dan lain-lain. Yang kedua tuh iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam periode waktu yang panjang, biasanya tuh sekitar 30 tahun atau lebih. Iklim mencerminkan pola cuaca jangka panjang. Komponen iklim sama dengan cuaca, tapi dilihat dalam jangka waktu panjang. Rata-rata suhu bulanan dan tahunan, rata-rata curah hujan dan musimnya, pola angin dan arah mata angin, pola sinar matahari, dan kelembaban jangka panjang. Pengaruh terus di sini ada pengaruhnya terhadap kehidupan. Cuaca memengaruhi aktivitas harian. Contohnya tuh kayak pertanian, transportasi, wisata, dan kesehatan. Iklim memengaruhi, terus juga iklim tuh bisa memengaruhi pola tanam, ekosistem, budaya lokal, dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ya, itu ada penyebabnya. Di penyebab adanya musim hujan yaitu ditiupnya angin muson barat. Angin yang bertiup dari Samudra Hindia menuju benua Asia membawa massa udara lembab dari laut. Posisi matahari berada di selatan khatulistiwa, memanaskan belahan bumi selatan dan menarik uap air dari laut. Penyebab musim kemarau ialah ditiupnya angin muson timur, yaitu angin yang berasal dari benua Australia yang sedang mengalami musim dingin, sehingga anginnya kering dan tidak membawa banyak uap air. Matahari mulai bergerak ke utara khatulistiwa, menyebabkan tekanan udara berubah. Ini untuk musim sendiri tuh contohnya ada banyak. Yang pertama itu akan dibahas, ini ada El Nino. El Nino adalah kondisi di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari normalnya, sehingga mengganggu pola angin dan cuaca global. Dampak El Nino sendiri di Indonesia itu ada banyak. Yang pertama, musim kemarau lebih panjang dan kering. Seterusnya, curah hujan sangat rendah berpotensi kekeringan. Produksi pertanian bisa terganggu. Contohnya itu gaya gagal panen, kebakaran hutan dan lahan lebih sering terjadi, seperti yang ada di daerah Sumatera dan Kalimantan. Suhu udara terasa lebih panas. Habis itu ada La Nina. La Nina adalah kondisi kebalikan dari El Nino.
Yaitu suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin dari normal dan memperkuat pergerakan angin pasat atau trade winds. Dampak La Nina sendiri di Indonesia itu menyebabkan curah hujan meningkat. Musim hujan bisa datang lebih awal dan lebih lama. Yang kayak ini terjadi yang sekarang. Setelah itu potensi banjir dan tanah longsor meningkat. Suhu udara sedikit lebih dingin, produksi pertanian bisa meningkat, tapi juga beresiko terganggu karena kelebihan air. Habis itu ada zona iklim utama di Indonesia. Menurut klasifikasi Copenhagen, Indonesia itu terbagi dalam 3 zona iklim tropis. Yang pertama itu tropis hujan. Hujan sebar sepanjang tahun, curah hujan konsisten dan tinggi. Terus tropis monsun, curah hujan tinggi namun ada musim kering singkat. Setelahnya ada tropis sabana, musim kering cukup jelas dan panjang. Faktor yang mengaruhi iklim tropis di Indonesia tuh ada banyak, tapi saya meringkas 4 yang penting ini. Pertama itu letak geografis, posisi dekat garis khatulistiwa antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua letak astronomis, dihimpit oleh 2 benua Asia dan Australia dan 2 samudra Pasifik dan Hindia yang menyebabkan hembusan angin, perairan kehangat. Yang ketiga itu perairan, kehangatan laut dan penguapan yang tinggi meningkatkan kelembapan dan curah hujan. Yang keempat angin muson barat musim hujan dan angin muson timur musim kemarau. Di sini ada teks paragraf. Understock drift adalah pergerakan partikel air secara horizontal akibat propagasi gelombang laut, biasa terjadi di permukaan laut dan menjadi penting dalam udah. Ya sekian dari saya, terima kasih.